Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, syukur, kita sering bicara soal kata ini syukur. Syukur itu secara bahasa itu adalah terima kasih. Jadi sederhananya syukur itu adalah terima kasih. Kita diberikan sesuatu oleh orang lain, kita ucapkan terima kasih, ini namanya bersyukur. Apapun itu bentuknya, sepanjang itu sesuatu yang baik, kita mengucapkan terima kasih, lah itu salah satu bentuk syukur, atau itulah yang dikatakan syukur. Terima kasih kepada yang memberikan kita. Nah, syukur dalam pandangan agama ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tatkala Tuhanmu itu mengumandangkan, la in syakartum, apabila kamu semua bersyukur, sungguh apabila kamu semua bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatku. Tapi wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi apabila kamu kufur nikmat, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Artinya apa? Ayat ini memberikan hanya dua pilihan kepada kita. Pilihan pertama, mensyukuri apa yang semua yang Allah berikan kepada kita, maka konsekuensinya Allah akan menambah nikmatnya. Yang kedua, kita bisa memilih untuk kufur nikmat, tidak mengakui nikmat itu dari Allah, maka konsekuensinya adalah Allah memberikan azab kepada kita. Contoh, Allah memberikan kita bumi Indonesia. Indonesia ini makanya dulu Plato itu ada menggambarkan sebuah wilayah namanya Atlantis. Di situ tanahnya subur, mengalir sungai-sungai. Ya. Itu ada sebuah negeri namanya Atlantis. Para peneliti kemudian melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Plato itu diapit oleh dua benua, dan itu mengarah kepada Indonesia. Indonesia ini negeri yang indah. Ada 17.000 pulau-pulau, baik pulau besar maupun yang kecil. Kemudian di dalam buminya terkandung berbagai macam mineral. Tanahnya subur, bisa ditanami oleh tumbuhan apapun. Bandingkan dengan Timur Tengah yang negerinya gersang, tandus. Mereka harus berpikir bagaimana menjadikan tanah itu subur. Ya. Seperti sekarang Saudi dan Qatar itu telah menemukan teknologi pertanian bagaimana menjadikan tanah yang gersang itu menjadi subur, menjadi hijau. Ya, Qatar itu 50% kebutuhan pangannya itu bisa dihasilkan sendiri. Bayangkan sementara kita Indonesia, ya negerinya subur tapi masih impor beras. Kan lucu jadinya. Gitu. Baik, kembali lagi kepada persoalan syukur tadi. Jadi ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak mau bersyukur itu azabnya sangat pedih. Jadi jangan sampai Indonesia ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau masih beribadah kepada Allah? Setiap malam masih ibadah kepada Allah sampai kakinya bengkak." Ya, kita juga bengkak mungkin kakinya, tapi asam urat. Padahal dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah aku
termasuk hamba yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah yang makhluk yang paling sempurna, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, beliau masih menyembah, masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya bengkak. Dan bagaimana dengan kita yang setiap menit, setiap detik, setiap jam kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita istighfar kepada Allah? Berapa kali setiap hari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW itu beliau sehari istighfar itu 70 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berapa kali? Atau jangan-jangan seperti yang dikatakan oleh Rabi al-Adawiyah, istighfaruka yahtaju ila istighfarin akhar. Istighfarmu itu membutuhkan istighfar yang lain. Nah, istighfarnya kita saja sudah dosa kepada Allah, butuh istighfar yang lain. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti yang dikatakan oleh Sayyidah Rabi al-Adawiyah. Para pemirsa, ya, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada beberapa rukun syukur. Ya. Yang pertama kata Al-Ghazali, syukur itu banyak mengucapkan hamdalah, banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi begitu kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dalam sebuah hadis dinyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bil hamdalah, dalam riwayat lain disebutkan bil basmalah, fahuwa aqta ay qalilul barokah. Setiap perkara yang mengandung kebaikan tidak diawali dengan hamdalah, maka akan terputus. Maksudnya apa? Terputus keberkahannya. Ya, makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sebelum kita berdoa, kita ucapkan dulu hamdalah, kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Jadi puji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sebelum kita meminta, kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita bersyukur dulu atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baru kita minta kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dari ayat 1 sampai ayat 3 ini Allah mendeklarasikan dirinya. Kata Allah, aku maha pengasih, aku maha penyayang, aku raja di hari akhir. Baru yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Artinya apa? Allah ingin mengajarkan seperti ini. Ya, bahwa aku adalah raja, bahwa aku maha pengasih, aku maha penyayang, pintalah kepadaku. Pintalah kepadaku, kata Allah. Makanya berdoa itu wajib. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu semua kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Nah, perkara dikabulkannya cepat atau lambat itu tergantung bagaimana kualitas, bagaimana individu seorang. Ya kalau dia mungkin dosanya banyak, ya mungkin agak lama. Ya kalau mungkin dia sedikit dosanya agak cepat. Atau diganti oleh Allah dengan hal yang lain. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, banyak orang yang ya tidak menyadari ini. Ya. Sering atau banyaklah sebagian orang ada yang melupakan Allah dalam dalam keberhasilan hidupnya. Wah, keberhasilan ini saya sukses ini karena usaha saya. Saya berhasil karena kerja keras saya. Ya belum tentu. Ya, kata Imam Ibnu Athaillah itu dalam hikamnya itu, sawabikul himam la tuhriku aswarul akdar. Keinginan yang menggebu-gebu tidak mampu menembus dinding takdir. Ya, dan yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Tuhanmu, fahaddits, maka ungkapkanlah, maka ekspresikanlah. Yuk kita ajak orang lain. Ya, namanya tasyakuran ini. Jadi istilah kita tasyakuran. Yuk kita ajak orang lain. Kita bagi nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.